Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya Bapak Ibu guru semua yang sedang menghadapi PPG dalam jabatan di tahun 2023 angkatan kedua. Mudah-mudahan proses Bapak Ibu guru semua dalam PPG dalam jabatan ini dimudahkan, dilancarkan, dan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kita kali ini kita akan masih membahas tentang pembuatan rencana aksi, dan di video kali ini kita akan membuat rencana aksi yang kedua. Kemarin kita sudah membuat rencana aksi yang pertama. Nanti silakan bagi Bapak Ibu guru semua yang baru bergabung di channel Bernaral Official, silakan nanti insya Allah linknya saya simpan di deskripsi. Dan agar lebih bermanfaat, silahkan boleh di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman guru yang lain, baik melalui grup kelompoknya atau grup WhatsApp apa saja. Oke, seperti biasa yang perlu dibuat dalam rencana aksi maupun aksi 1 ataupun aksi 2 itu yang perlu dibuat itu ada 5 perangkat pembelajaran, yaitu terdiri dari yang paling penting RPP, instrumen penilaian, LKPD, media pembelajaran, dan modul bahan ajar. Nah, kelima ini harus Bapak Ibu guru semua buat, baik di rencana aksi 1 maupun di rencana aksi 2. Berarti kalau ada 2 rencana aksi, berarti Bapak Ibu guru semua membuat 10 perangkat pembelajaran. Nah, yang perlu Bapak Ibu guru semua konfirmasi terlebih dahulu ke dosen pembimbing maupun guru pamong itu adalah terkait dalam pembuatan RPP ini Bapak Ibu guru semua menggunakan kurikulum apa. Nanti silakan konfirmasi, diskusikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Karena apa? Karena pasti di setiap kelompok Bapak Ibu guru semua, ya anggotanya itu, guru-gurunya itu pasti latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang ngajarnya kelas 1, ada yang ngajarnya kelas 2, ada yang ngajarnya kelas 3, ada yang ngajar kelas 4, ada yang ngajar kelas 5, ada yang ngajar kelas 6. Sedangkan untuk guru kelas 3 dan kelas 6 itu sendiri kan belum, kurikulumnya masih kurikulum 2013, belum ke kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, nanti silakan Bapak Ibu guru semua diskusikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, di sini untuk yang saya tampilkan ini contohnya yaitu menggunakan RPP masih kurikulum 2013, karena pada waktu itu saya beserta guru-guru yang lain di kelompok saya dan dosen pembimbing itu, ya sebelumnya kita diskusi gitu ya, kita mau menggunakan RPP yang mana, dan dosen juga menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa, didiskusikan langsung ya supaya serempak dan diputuskan untuk menggunakan masih RPP 2013. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua tanyakan langsung. Nah, barangkali ada kesamaan ya silakan bisa menggunakan sebagai referensinya yang saya tampilkan ini. Ini RPP-nya menggunakan Project Based Learning atau PJBL di rencana aksi yang kedua. Kalau kemarin rencana aksi yang pertama itu saya membuatnya dengan menggunakan PBL ya, Problem Based Learning, sesuai dengan masalah yang saya temukan di LK-LK sebelumnya dengan solusinya. Ya, di solusi untuk rencana aksi 1 saya menggunakan PBL, dan di solusi yang kedua saya menggunakan PJBL. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua harus sama ya, berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Ini untuk cover silakan agar lebih menarik bisa Bapak Ibu guru semua menggunakan Canva. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti lebih kreatif daripada saya. Nanti silakan boleh. Oke, di sini kita langsung ke identitas ya. Di sini sudah ada identitas dari RPP. Oke, kemudian untuk KI dan KD saya rasa tidak perlu dibahas karena semua sama ya, KI dan KD itu. Yang perlu kita perhatikan itu adalah indikatornya. Ya, indikatornya. Nah, kalau saya di sini indikatornya hanya satu Bapak Ibu guru semua. Awalnya saya sudah mencantumkan 3 indikator awalnya. Karena menurut dosen pembimbing saya itu lebih baik satu saja fokus. Ya, satu saja fokus. Karena khususnya di PJBL itu sebetulnya ya tidak bisa hanya satu pertemuan. Hanya satu pertemuan tidak bisa. Makanya untuk lebih spesifik ya, agar lebih bagus, kata dosen itu lebih baik satu saja indikatornya. Nah, di sini saya untuk indikatornya bukan ke ranah kognitif. Ya, bukan ke ranah kognitif atau bukan ke ranah pengetahuan akan, tetapi di sini saya indikatornya ke ranah keterampilan. Peserta didik mampu menyajikan karya sederhana
tentang peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Nah, karena apa? Karena di sini untuk PJBL itu kan pasti ada proyek yang dibuat oleh siswa dan proyeknya sendiri yang saya buat di sini, siswa nanti akan membuat mind mapping sesuai dengan solusi yang saya tawarkan juga di LK 21.2.1, LK 2.2 ya, berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya saya di sini indikatornya ada 3 awalnya. Awalnya ada 3 akan tetapi karena kata dosen satu saja supaya lebih fokus. Ya, maka saya di sini mencantumkan satu. Oke, kita lihat ke tujuan pembelajaran. Oke, sebagaimana yang kemarin disampaikan untuk tujuan pembelajaran itu Bapak guru semua harus melihat ke indikator. Kalau indikatornya hanya satu, maka tujuan pembelajarannya juga satu. Jangan sampai indikatornya ada satu atau indikatornya ada dua, kemudian tujuan pembelajarannya melebihi jumlahnya dari indikator. Nah, itu keliru ya Bapak Ibu guru semua, karena tujuan pembelajaran ini ya penjabaran dari indikator. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga sebagaimana disampaikan kemarin di video rencana aksi 1, untuk tujuan pembelajaran itu harus Bapak Ibu guru semua perhatikan keempat unsur ini ya. Kemarin itu ada unsur condition ya, condition, kemudian juga kalau disingkat itu kalau tidak salah ABCD ya. ABC-nya audience ya. Kemudian ada B-nya itu behavior. Behavior. Kemudian behavior, condition, degree. Ya, degree. Nah, seperti ini ya. Ini 4 unsur penting dalam tujuan pembelajaran, harus ada dan biasanya banyak sekali dikoreksi oleh dosen pembimbing dan guru pamong ya. Audience, behavior, condition, degree. Ya, oke sekarang kita perhatikan ke sini. Kita coba lihat ya. Kan karena biasanya kalau kita download di RPP yang dari internet itu kan biasanya tujuan pembelajarannya singkat-singkat ya. Misalkan ada yang seperti ini misalkan contoh peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atau menjelaskan apa. Ya, itu kan singkat sekali. Nah, sedangkan dalam tujuan pembelajaran ini harus memenuhi keempat unsur ini. Audience, behavior, condition, kemudian degree. Ya, kemudian kita lihat ke sini. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning berbantuan video. Nah, seperti itu ya. Nah, ini semua ya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL berbantuan video ini adalah condition. Ya, condition. Nah, kemudian setelah itu peserta didik. Nah, peserta didik ini apa? Peserta didik ini adalah audiens. Ya, audiens. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Mampu menyajikan karya sederhana mind mapping tentang peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Nah, sampai sini apa ini? Mampu menyajikan. Nah, ini adalah behaviornya. Ya, behavior. Nah, kemudian setelah itu dengan tanggung jawab. Nah, ini degree. Ya, degree. Nah, oke. Jadi harus ada 4 unsur tadi dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Ya, kita masukkan ya project based learning masukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu ya. Keempat unsur ini harus memenuhi dalam pembuatan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu guru semua buat ya. Karena ya yang banyak dikoreksi itu ya di sini salah satunya di tujuan pembelajaran. Ya, baru nanti juga di sintaknya. Ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke karakter yang ditanamkan ya. Di sini saya menanamkan kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, tanggung jawab. Dan ini juga nanti di instrumennya harus ada ya. Di instrumen penilaiannya harus ada ini. Keempat poin ini. Kemudian selanjutnya materi pembelajarannya IPS tentang peran Indonesia dalam bidang politik lingkup ASEAN. Selanjutnya ada pendekatan model dan metode. Modelnya ya kita tadi menggunakan BJBL ya. Metodenya permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan. Pendekatannya scientific,
TPACK. Kemudian media dan alat bahan pembelajaran, medianya saya menggunakan video peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN yang saya ambil dari YouTube ya. Nanti Bapak Ibu guru semua linknya harus dicantumkan di RPP. Kemudian video pembuatan karya mind mapping juga. Nanti siswa sebelum membuat mind mapping diperlihatkan, disuruh memperhatikan cara pembuatannya itu dari video ya, dari video. Oke, kemudian alat dan bahannya ini, kemudian ada bahan pembelajarannya, sumber pembelajarannya dari buku pedoman guru, buku peserta didik, kemudian nah ini ya, video tentang pembuatan eh, video tentang peran Indonesianya. Materinya ini ya ada di YouTube. Nanti silakan linknya masukkan. Kemudian setelah itu video karya mind mapping kerjasama ASEAN bidang politik. Nah karena ini dibuat sendiri ya, saya ngerekam sendiri, bukan diambil dari YouTube. Nanti silahkan Bapak Ibu guru semua, karena pada waktu itu saya juga arahan dari dosen pembimbing itu untuk video tutorial cara membuat mind mappingnya diusahakan, kata dosen pembimbing saya itu, ketika PJBL itu ya apapun karyanya, ketika Bapak Ibu guru semua mau membuat video tutorialnya diusahakan jangan mengambil dari YouTube, akan tetapi buat sendiri ya untuk diperlihatkan ke siswa itu. Jadi Bapak Ibu guru semua sebelum melakukan rencana aksi ya membuat video tutorial bagaimana cara membuat proyeknya. Jadi bukan ngambil dari YouTube ya, untuk tutorial cara pembuatan projectnya ya. Untuk materinya sih silahkan ngambil dari YouTube boleh ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung ke langkah-langkah pembelajarannya. Di sini ada pendahuluannya seperti biasa. eh, Banyak sekali yang lupa ya, banyak sekali yang lupa di pendahuluan. Sedangkan di pendahuluan juga itu menjadi penilaian ya, ada penilaiannya. Karena pada waktu itu dosen pembimbing saya memberikan instrumen penilaiannya, ya salah satunya di pendahuluan juga itu masuk ya, masuk penilaian. Ada salam, menanyakan kabar, mengajak siswa berdoa, kemudian mengecek absensi, kemudian mengecek kondisi siswa. Ini yang banyak dilupakan itu mengecek kondisi siswa ya, keadaan kelasnya. Sudah rapi atau belumnya, dicek dulu itu harus ada ya, harus ada karena ada instrumen penilaiannya. Kemudian setelah itu menyanyikan lagu nasional, setelah itu tanya jawab mengenai materi sebelumnya yang sudah diajarkan, kemudian menginformasikan materi yang akan dipelajari pada waktu itu dan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Baru setelah itu sebelum ke kegiatan inti diusahakan Bapak Ibu guru semua menyisipkan sebuah ice breaking ya atau warming up. Nanti silakan ice breakingnya bebas. Usahakan harus ada ya Bapak Ibu guru semua, harus ada ice breakingnya karena ini menjadi tambahan nilai plus. Ya, ketika Bapak Ibu guru semua tidak ada ice breakingnya, ya biasanya biasa saja ya, biasa saja. Akan tetapi ketika ada ice breakingnya pasti oh ini menarik. Ya, menarik. Nah, seperti itu ya. Usahakan ada ice breakingnya. Oke, selanjutnya kita ke sintak dari PJBL itu sendiri. Ada 6 ya sintak dari PJBL itu. Kalau PBL itu kan ada 5 ya. Nah, kalau PJBL ada 6 sintaknya. Oke, sekarang coba kita lihat. Sintak yang pertama itu pertanyaan mendasar atau mengumpulkan informasi. Nah, ini diusahakan Bapak Ibu guru semua eh, dalam membuat ini sesuai dengan sintaknya ya. Sintaknya dimasukkan ke sini. Sintak pertama cantumkan di sini ya. Nah, apa saja di sintak pertama itu? Siswa disuruh mengamati video. Ya, video materi pembelajarannya. Kemudian setelah itu, setelah menonton video pembelajaran apalagi siswa diminta mengamati dan menganalisis video materi pembelajarannya. Ya. Kemudian setelah apa lagi? Setelah itu peserta didik dengan guru melakukan tanya jawab. Nah, tanya jawab tentang apa? Tentang materi yang ditampilkan tadi dalam video tadi, tanya jawab. Ya. Kemudian setelah itu peserta didik dan guru menyimpulkan berbagai macam peran Indonesia dalam bidang politik. Jadi disimpulkan materi tadi yang sudah ditonton dari video pembelajaran, ya disimpulkan. Ya.
Oke, selanjutnya sintak yang kedua itu mendesain perencanaan produk. Nah, di sini, kegiatannya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi 4 kelompok atau berapa kelompok silahkan ya. Kalau tidak salah minimal jumlah siswa itu 15 kalau tidak salah ya. Nanti silahkan dibagi oleh Bapak Ibu guru semua kelompoknya. Kemudian setelah itu peserta didik diberikan LKPD. Masing-masing kelompok diberikan LKPD ya. Ini di sintak yang kedua, desain perencanaan produk. Selanjutnya peserta didik mengamati pembuatan karya sederhana mind mapping. Mengamati video ya. Ini nanti setelah itu siswa disajikan video lagi, disuruh nonton video lagi, akan tetapi video yang kedua ini yaitu video tentang pembuatan karyanya, proyeknya. Ya, tentang cara membuatnya, bagaimana, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat rancangan kegiatan, menuliskan alat dan bahan, menuliskan lain-lain sebagainya, juga menuliskan prosedur kegiatannya, langkah-langkahnya. Nanti silakan peserta didik disuruh nulis di LKPD, ya bahannya apa saja dalam membuat mind mapping project-nya ya, project-nya itu. Kemudian langkahnya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sintak yang kedua, peserta didik secara berkelompok memeriksa kelengkapan alat dan bahan. Nanti disuruh oleh Bapak Ibu guru semua, coba cek kembali alat dan bahannya sudah lengkap atau belum. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut sintak yang ketiga, menyusun jadwal. Di sini apa saja menyusun jadwal itu? Peserta didik dan guru membuat kesepakatan mengenai jadwal pembuatan proyeknya. Disepakati berapa menit, ya menuliskan langkah-langkahnya berapa menit, memeriksa alat dan bahannya berapa menit, kemudian pembuatan proyeknya berapa menit, seperti itu ya. Diskusinya berapa menit, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu masih di sintak yang ketiga menyusun jadwal. Nanti silahkan Bapak Ibu guru semua juga mengingatkan, ya, mengingatkan dengan jadwal yang sudah dibuat tadi, waktu yang sudah disepakati bersama tadi. Diingatkan, ya. Berapa menit untuk merencanakan pembuatannya, berapa menit untuk mengerjakan proyeknya, berapa menit untuk membuat variasi hiasannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya sintak yang keempat itu memonitoring peserta didik dan perkembangan proyek. Nah, di sini guru ngapain saja? Di sini kegiatannya peserta didik mengerjakan proyek mind mappingnya. Ya, siswa beserta kelompoknya mengerjakan proyeknya ya, mengerjakan proyeknya. Kemudian selanjutnya guru memantau, ya memantau pembuatan proyek setiap kelompoknya dipantau. Jadi di sini ya student center ya, siswa yang aktif. Jadi guru tidak banyak menerangkan materi baik di PBL maupun di PJBL ya. Yang perlu diperhatikan itu sih sebetulnya dari RPP itu ya, karena banyak sekali, masih banyak ya saya perhatikan dari teman-teman saya yang lain juga, masih banyak yang lebih mendominan itu guru, itu salahnya Bapak Ibu guru semua. Akan tetapi harus siswa yang lebih aktifnya. Guru itu jangan banyak menerangkan, jangan banyak menerangkan. Akan tetapi siswa yang harus banyak aktif seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu guru menanyakan kendala. Barangkali ada kendala, "Ya anak-anak kelompok ini ada kendala tidak?" Keliling guru seperti itu ya. Kemudian diberikan solusinya apa kendalanya, ya. Selanjutnya di sintak yang kelima menguji hasil. Ya, perwakilan peserta didik dari setiap kelompok presentasi, ya presentasi dari hasil proyeknya. Kemudian setelah itu eh, peserta didik yang lain, kelompok yang lain dibimbing oleh kita, oleh guru itu untuk menanggapi. Ayo, dan ini harus ya, ini harus ada ya. Dalam pembuatan videonya juga, dalam pembuatan rencana aksinya juga, atau dalam PPL itu nanti diusahakan harus ada ya disetting oleh Bapak Ibu guru semua setting bagaimana mungkin harus ada peserta didik yang memberikan tanggapan. Ya minimal satu saja. Ya minimal satu disisipi ada satu siswa yang menanggapi kelompok lain yang sedang presentasi. Nanti seperti itu ya. Ya nanti untuk skenario-nya ya bagaimana Bapak Ibu guru saja ya. Kemudian selanjutnya setiap kelompok diberikan apresiasi dan saran ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir untuk sintak yang terakhir yang keenam itu ada evaluasi pengalaman. Apa saja kegiatannya? Yaitu peserta didik diberikan penguatan,
ya diberikan penguatan. Kemudian setelah itu peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan atau dari LKPD ya, dikumpulkan LKPD-nya kembali. Nah, ini untuk sintak-sintaknya ya, sintak dari PJBL. Diusahakan Bapak Ibu guru semua dalam membuat RPP itu ya sudah sesuai dengan sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu guru semua gunakan. Ya, terutama di sini di PPG dalam jabatan itu ya harus menggunakan PBL dan PJBL. Nah, Bapak Ibu guru semua nanti silakan pelajari kembali sintak dari kedua model pembelajaran itu, PBL dan PJBL. Dan baru setelah itu nanti ada penutup ya. Penutup itu menyimpulkannya bersama-sama dengan siswa ya Bapak Ibu guru saya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang menyimpulkan, akan tetapi bareng dengan siswa, disuruh menyimpulkan bersama. Setelah itu diberi kesempatan kembali, apakah ada yang mau bertanya? Ya, nanti diusahakan disetting sama ya, Bapak Ibu guru semua silakan setting. Diusahakan harus ada siswa yang bertanya ya, harus ada siswa yang bertanya. Di-setting ya sebelum Bapak Ibu guru semua membuat video aksi itu, di-setting ini si ini tunjuk untuk bertanya, si ini tunjuk untuk menanggapi. Ya, jadi seperti itu. Jadi terlihatnya seperti bagus ya, seperti seperti mengalir biasa seperti itu ya. Oke, lanjut setelah itu di penutupan apa saja? Selanjutnya diberikan penghargaan atau reward ya bagi peserta didik atau kelompok yang bagus. Setelah itu kemudian melakukan refleksi ya, bagaimana pembelajaran hari ini, senang atau tidak, kemudian apa yang telah dipelajarinya, ya, seperti itu ya. Melakukan refleksi. Setelah itu baru peserta didik menutup dengan doa dan salam penutup. Nah, ini ya untuk RPP-nya, untuk teknik penilaiannya, nanti kita lihat di sini instrumennya, instrumennya. Nah, ini instrumen penilaiannya, ya. Ini instrumen penilaiannya. Oke, kita lihat instrumen penilaiannya ini. Ini ada rubrik penilaian sikap ya, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, tanggung jawab. Dan jangan sampai hanya ini saja, untuk keterangan skornya juga silakan ditulis ya Bapak Ibu Guru. Untuk A skornya berapa sampai berapa ya rentangnya ya. Kemudian setelah itu juga Bapak Ibu guru juga harus mencantumkan indikator penilaiannya. Kedisiplinan itu indikatornya apa saja? Nah, ini di sini ya. Kemudian kemandirian itu indikatornya apa saja? Ya, nanti silakan masukkan indikator dari kemandirian. Kemudian kerjasama itu indikatornya apa saja? Nah, ya, jadi jangan hanya mencantumkan rubrik penilaiannya saja, kan tetapi untuk indikatornya juga itu harus ada ya indikatornya. Nah, kemudian ini indikator untuk tanggung jawab ya. Dan ini untuk rubrik penilaian presentasi ya. Yang pertama itu yang dinilai itu aspeknya kemampuan presentasi. Indikatornya apa? Nah, indikatornya apa? Ini. Nah, nanti silakan. Ya, indikatornya juga Bapak Ibu guru semua harus buat ya. Dan biasanya itu juga menjadi bahan komentar dari dosen pembimbing ya. Bahan komentar dari dosen pembimbing. Ya, nilai skor 3 ini dari mana skor 3 ini? Ya, ini dari indikator. Ya, percaya diri dalam menyampaikan presentasi, dapat mengemukakan ide dan berargumen baik saat serta mengatur waktu presentasi dengan baik. Jadi di sini ada 3 indikator ya supaya mendapat skor 3. Nah, kalau mendapat skor 2 bagaimana? Nah, indikatornya hanya 2. Indikatornya hanya 2. Percaya diri dalam menyampaikan presentasi, dapat mengungkapkan ide dan berargumen dengan baik maupun tidak mengatur waktu presentasi. Jadi hanya 2 ya. Di sini ada 2. Kemudian ini skor 1 indikatornya apa? Jadi Bapak Ibu guru semua harus betul-betul membuat indikatornya ini baik ya. Nanti silakan untuk contohnya bisa Bapak Ibu guru semua baca lagi di sini ya. Nah, kemudian ini kelengkapan materi, penulisan langkah kerja, hasil produk, indikatornya juga ada ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini untuk observasi penilaian keterampilan presentasi. Ini ya. Oke, ini untuk keterampilan eh, penilaiannya ya. Ini untuk A rentangnya 75 sampai 100 seperti itu. Oke. Ini untuk instrumennya, untuk lebih lengkapnya nanti silakan Bapak Ibu guru semua baca sendiri ya.
Dan selanjutnya kita lihat LKPD ya. Ini LKPD. Ya, LKPD. Nanti untuk cover boleh dari Canva, silakan Bapak Ibu guru semua. Oke, ini ada identitas LKPD-nya, kemudian ada KI-nya, Bapak Ibu guru semua tinggal copy dari RPP, kemudian KD-nya juga silakan disamakan dengan yang ada di RPP ya, KD. Dan tujuan pembelajarannya juga harus sama dengan yang ada di RPP ya. Oke, lanjut. Ini untuk langkah-langkahnya ya. Kemudian ini prosedur kerjanya. Nah, seperti yang di aksi yang pertama di LKPD, itu nanti silakan Bapak Ibu guru semua buat prosedur kerja itu sesuai dengan RPP per fase ya. Per fase seperti ini. Di fase pertama siswa itu ngapain saja tuh? Nonton video. Ya, setelah nonton video apalagi? Ya menganalisis seperti itu. Nanti silakan sesuaikan dengan sintaknya ya yang ada di RPP. Kemudian setelah itu fase kedua, mendesain perencanaan produk ya. Nah, ngapain saja di fase kedua? Di LKPD-nya cantumkan juga nonton tentang cara pembuatan apa namanya? Cara pembuatan dari mind mapping-nya ya seperti itu. Nanti jadi diusahakan dalam membuat LKPD ini Bapak Ibu guru semua per fase ya, per fase. Ya, seperti itu. Nanti silakan boleh melihat contohnya di sini referensinya ya. Oke, itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini dalam pembahasan pembuatan rencana aksi. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Share video ini agar bermanfaat buat yang lain dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu guru semua dimudahkan prosesnya, dilancarkan dan diakhiri dengan kelulusan. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.